Gugatan cerai Ria Ricis kepada Kurian Pengadilan Agama. Ya, Mas Denny mau meluruskan ini terkait di pemberitaan bahwa Mas Denny Darko mengatakan bahwa katanya pemicu keretakan rumah tangga antara Ria Ricis dan Rian itu karena faktor orang tua dari Rian. Tidak, itu saya kira itu di framing ya. Nah, mau minta tanggapannya Mas Denny sebagai konten kreator juga. Kan ada Kemal Palevi yang menyindir Ria Ricis nih bahwa dia nulis di Twitternya bahwa vlog perceraian Ria Ricis sudah tayang belum ya? Gitu. Oke, saya baca juga. Ini ramai sekali. Saya jujur kurang simpati dengan apa yang dilakukan oleh Kemal. Ya, saya tidak membenci Kemal, tapi saya membenci apa yang dilakukan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama teman-teman dari MNC Media dan masih dalam polemik gugatan cerai Ria Ricis kepada Kurian Pengadilan Agama yang dilayangkan pada tanggal 30 Januari kalau saya tidak salah kemarin itu. Dan saya juga ingin meluruskan beberapa hal termasuk yang mengatakan bahwa orang tua menjadi salah satu penyebab. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang tua dari kedua belah pihak ini menjadi penyebab. Penyebabnya kalau yang saya lihat dari apa yang saya kemarin terawangkan itu adalah dari komunikasi. Jadi sekali lagi saya nggak pernah berbicara seperti itu. Kalaupun saya berbicara bahwa apakah ada pengaruh dari orang tua, ya saya kira namanya sebuah rumah tangga itu bukan tentang dua orang saja yang menikah, tapi dua keluarga yang menikah. Jadi nggak cuma dari orang tua, dari kakak, dari lingkungan, itu pasti akan mengaruhi siapapun juga. Jadi harapannya di sini menjadi sebuah pelurus akan berita yang saya rasa ada satu dugaan di framing untuk menaikkan satu traffic dari satu oknum media yang mencoba untuk menggiring ke arah yang bersangkutan tadi. Ya, Mas Denny mau meluruskan ini terkait di pemberitaan bahwa Mas Denny Darko mengatakan bahwa katanya pemicu keretakan rumah tangga antara Ria Ricis dan Rian itu karena faktor orang tua dari Rian. Tidak, itu saya kira itu di framing ya. Saya melihat bahwa ada anggapan untuk membuat orang tertarik agar membaca artikel tersebut. Jadi ada satu oknum wartawan mungkin yang di sini memangkas itu tadi, memframing dengan satu framing berbeda. Yang saya masukkan di sini adalah kalau namanya pengaruh itu dari namanya keluarga, pasti akan mengaruhi. Jadi keluarga besar kan tidak hanya ibu atau ayah, tapi ada juga mungkin adik atau kakak. Bahkan saya kemarin menengarai, saya lihat dari kartu yang saya gunakan itu kalau umrohnya pun itu sepertinya disarankan oleh mungkin kakak dari Ria Ricis yang seorang ustazah juga. Saya kira begitu. Jadi kalau saya kira dua keluarga besar, mereka ini kemudian pengantinnya, si dua mempelainya ini tadi ada permasalahan. Yang saya bilang penyebabnya adalah komunikasi. Jadi ya pasti orang tuanya pasti akan ikut ngobrol dong di situ. Kalau dibilang salah satu penyebabnya, ya salah satu pasti ada banyak hal ya. Ya kalau salah satu bisa saja orang tua, bisa saja mungkin permasalahan. Misalkan nih kalau ditanya, Mas ada nggak permasalahan finansial? Ya pasti ada dong. Jadi kalau saya pikir ini permasalahan kompleks. Tapi di antara semua tadi yang saya lihat dari kartu itu adalah permasalahan komunikasi. Yang saya ingin tegaskan sepertinya di situ. Tapi penerawangan Mas Denny Darko sendiri kedepannya akan rujuk atau malah berpisah bentar? Kesempatan rujuk ada, tapi ini semua tergantung dari yang laki-laki. Ya, bukan tergantung dari Ria Ricis. Memang gugatan dari Ria Ricis, tapi ini semua tergantung dari yang laki-laki. Kalau setelah proses perpisahan dan ini memang jadi berpisah, yang laki-laki ini masih tetap ingin untuk bersama, saya pikir kesempatan itu masih ada. Kesempatan untuk rujuk masih ada? Masih, besar sekali. Yang ingin banget rujuk itu dari pihak perempuan atau laki-laki? Ya, yang mengaku nggak ingin berpisah kan yang laki-laki, kalau saya tidak salah menyimpulkan ya. Jadi kalau memang hal tersebut memang ada, dibuktikan saja dengan ya setelah proses ini tetap mengadakan sebuah pendekatan gitu atau upaya untuk menunjukkan cinta yang memang diklaim itu memang ya masih ada di antara mereka berdua. Tapi berbicara tentang cinta, saya pikir keduanya juga pasti masih saling menyayangi karena masih ada Moana itu tadi juga kan. Nah ini kan gugatan sudah masuk nih Mas. Nah kedepannya tinggal menunggu jadwal sidang. Apakah sidangnya itu akan berbelit-belit? Saya kira mediasi dulu ya. Nah cuman kalau yang kemarin saya coba untuk, ini kan beberapa kali saya dipertanyakan seperti ini. Saya lihat dari kartu yang saya pegang ini seperti kalau dari mediasi akan tetap sulit ya. Jadi memang harus melalui perpisahan ini tadi. Berarti faktor apa sih Mas yang paling mendasari? Saya kira komunikasi ya. Tetap komunikasi. Komunikasi itu artinya bukan salah satunya jelek, tapi
mungkin belum sepenuhnya mengerti. Banyak hal yang terus kemudian terjadi membuat salah paham. Ya termasuk, kesalahpahaman ini bisa saja masalah finansial, orang tua, atau permasalahan lain ya. Dan itu wajar ya kalau saya kira. Jadi jangan dibesar-besarkan. Misalkan ya kita tahu bahwa penghasilan Ria Ricis tentu saja lebih besar daripada suaminya kan. Karena dia berkarir lebih lama. Terus kemarin ada sebuah rumor yang mengatakan ada permasalahan antara Ria Ricis dan ibu mertuanya. Yang saya katakan ya, siapa sih menantu wanita yang nggak bermasalah sama ibu mertuanya? Itu yang saya katakan. Makanya di sini dikatakan bahwa kemarin di framing, disebabkan oleh orang tua dari Teuku Ryan. Saya pikir itu nggak benar dan kurang bertanggung jawab ya, statement yang di framing itu tadi. Jadi kalau tadi ditanyakan, saya pikir ya itu yang terjadi, komunikasi. Kecewa nggak sih atas framing tersebut merugikan Mas Denny nggak? Kalau kecewa ya ini resiko ya. Kalau merugikan, iya sebenarnya enggak juga. Karena orang jadi membicarakan saya, tapi merugikan Ria Ricis. Dan terutama merugikan Teuku Ryan. Dan saya nggak mau merugikan orang lain. Saya nggak berniat seperti itu. Dan mereka juga dalam kondisi yang bersedih. Jadi saya pikir sih, ya nggak usah kita tambahi dengan gosip-gosip yang kalau ini beredar kan akan menyakitkan hati ya seorang tua ya. Tapi Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan bahwa faktornya adalah faktor ekonomi tuh perceraian. Iya, makanya saya kan katakan bahwa kalau ternyata ekonomi, bisa saja kan itu salah satu gugatan. Mungkin saja ada gugatan yang lain. Nah, tapi kan nggak bisa kita bilang ekonomi karena kalau saya boleh katakan, coba secara logika. Ria Ricis dulu sebelum ada Teuku Ryan sudah hidup, iya. Dan dia tetap terkenal sampai sekarang. Uangnya tetap banyak ya kan. Teuku Ryan juga sebelum ketemu Ria Ricis punya karir, tapi karirnya semakin baik dan ya uangnya juga punya gitu loh. Jadi yang disebut dengan permasalahan finansial itu apa? Karena mereka hidupnya juga masih baik-baik saja gitu. Jadi kan kembali lagi, artinya saya mencoba untuk melihat bahwa permasalahannya lebih ke komunikasi. Misalkan ini bukan Teuku Ryan sama Ria Ricis ya, misalkan suami istri, walaupun istri ini memiliki penghasilan yang besar, tapi tetap sebagai suami kan harus menafkahi. Nah, ini mungkin yang tidak ada seperti itu, sehingga terus disalahpahamkan jadi ya hal-hal yang dibilang itu finansial seperti tadi itu. Jadi bukan karena istrinya nggak sanggup, tapi bisa saja karena sang suami ini tadi mungkin tidak memberikan sesuatu yang seperti yang diinginkan oleh sang istri. Dan kalau ternyata hal ini tadi dibandingkan dengan keluarga lain, ya nggak bisa apple to apple juga. Karena kan nggak bisa ngasihnya itu kalau buat keluarga yang lebih rendah kan itu sesuatu yang besar. Tapi untuk keluarga yang lebih tinggi, ya itu sesuatu yang tentu saja kecil. Tapi kan banyak faktor, mungkin ada kemarin juga sempat kepergok si Riannya ini jalan sama. Saya kira bukan ya. Kalau itu Orang ketiga mungkin nggak sih? enggak. Saya kira enggak. Enggak, itu kalau iya saya pikir Ria Ricis pasti akan mencantumkan itu dalam alasan. Dan saya yakin sekali kayaknya bukan itu. Teuku Ryan ini seorang yang kalau menurut saya masih baik dan setia kok. Enggak ada hal seperti itu sepertinya. Nah kan beberapa kali mungkin Mas Denny ada kerjasama bareng Ria Ricis atau Rian. Mungkin ada cerita apa sih? Kalau saya, Ria Ricis itu sebenarnya kan sama Mas ini kan pernah ketemu nih. Saya waktu datang Mas ada di depan itu. Itu pun kami bicarakan tentang konten untuk Ramadan. Dari Ria Ricis ini memang mungkin kalau kita lihat di sosial media dia suka cerita dan sebagainya, itulah cara dia bercerita ya. Tapi kalau ketemu secara in person, dia ini tertutup. Dia nggak mengungkapkan hal-hal yang sifatnya pribadi itu bahkan kepada orang yang mungkin, ya saya kan beberapa kali ketemu ya, dia nggak akan seperti itu. Saya pun misalkan nanya, gimana kabar Rian? Dia masih di sini atau enggak? Udah Om, ngobrolin yang lain aja. Seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang terus kemudian diceritakan atau didisclose dengan saya. Saya nggak tahu dengan yang lainnya ya. Tapi kalau dengan saya, atau mungkin ya saya nggak terlalu dianggap akrab atau apa. Tapi saya kira sih enggak ya. Karena so far sejauh ini juga kita kan nggak pernah tahu. Bahkan saya waktu membuat konten pertama kali, saya sempat bilang bahwa, jangan-jangan ini sebenarnya kayak pamit waktu itu, Ria Ricis pamit, jadi nggak beneran gitu loh, kan masih ambigu waktu itu, nggak ada bener-bener kata-kata ingin berpisah. Nah dengan ini semua, saya sangat menyesalkan apa yang saya prediksikan terjadi. Memprediksikan? Ya memprediksikan kalau ini jangan-jangan beneran akan pisah gitu loh. Itu yang saya nggak bangga, saya bahkan sedih dengan ini semua, dan saya berharap masih ada satu kesempatan untuk bisa bersama lagi. Padahal Mas Denny sempat menanyakan tentang permasalahan tersebut ya, tapi Ria Ricis... Saya nggak nanya permasalahan. Misalkan, ya namanya saya datang ke rumah Ria Ricis kan saya akan nanya, Rian di mana gitu. Dia masih di sini kan? Nah dia bilang seperti itu tadi. Udah Om, ngobrol yang lain aja, seperti itu. Lah artinya kan saya tahu bahwa memang bukan sesuatu yang akan dibicarakan. Tapi saya nggak bisa bilang juga bahwa dia memang di sini atau tidak kan, seperti itu tadi. Tapi aura dari Ria Ricis seperti apa sih Mas Denny yang lihat? Saya kira karena memang dia sudah lama jadi seorang konten kreator ya. Jadi dia sepertinya memang pandai untuk menyimpan itu, dan ngobrol dengan saya tetap profesional. Nggak ada sesuatu yang terus kemudian saya bisa siratkan, sepertinya ini, sepertinya itu. Jadi saya akan melihat ini, kalau orang nggak memberitahu
memberitahukan informasi, saya buka kartu. Tapi dari kartu itu saya rasakan bahwa sepertinya memang kemungkinan untuk perpisahan itu ada kala itu ya. Dan terus kemudian terbukti dengan apa yang terjadi hari ini. Pemberitaan sekarang kan ramai bahwa perpisahan mereka ini ada campur tangan keluarga gitu. Kenceng banget ya rumor ini. Saya kira nggak ini ya, nggak benar ya itu tadi. Itu benar-benar mereka berdua saja yang bermasalah dan saya masih melihat bahwa ini semua komunikasi. Tapi bisa saja saya salah loh ya. Tiba-tiba nanti ternyata ada sebuah klarifikasi, oh iya memang bermasalah atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya lihat dan saya coba untuk terawang ini tadi, hal itu yang terjadi. Dan biasanya kalau ternyata memang apa yang saya katakan itu salah, Ricis biasanya DM saya. Nah ini dia nggak ada DM. Jadi kalau saya kira ya mungkin so far apa yang terjadi memang seperti apa yang saya perkirakan. Dan saya nggak melihat bahwa orang tua mempengaruhi dan sebagainya. Saya pikir nggak ada hal itu tadi. Jadi ya mungkin kalau sebagai netizen, saya pun di sini nggak sebagai netizen karena saya nggak tahu duduk permasalahannya. Kita jangan besar-besaran sesuatu yang memang nggak ada indikasi untuk menuju ke sana. Kapan terakhir ketemu Mas? Kemarin. Iya itu saat itu. Iya itu 2,5 bulan yang lalu kan sebelum dia umroh. Dan ya pembicaraannya so far tentang apa yang, nah ini pun proyek kami juga belum berjalan karena mungkin ya hal ini terekskalasi dan dia harus menyelesaikan permasalahan yang saya pikir ini termasuk permasalahan yang terbesar dalam hidupnya. Proyek Ramadan ya Mas? Iya, saya pengennya itu membuat, yuk bikin sesuatu, saya kan bisa melukis pasir, saya pengen membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang islami seperti itu dan dia mewakili nafas islami ke Gen Z. Nah tapi yang kita lihat kan akhirnya permasalahan ini terus kemudian sepertinya, saya pikir kemarin dengan umroh ini semua akan selesai terus rujuk. Tapi ternyata kan tidak. Jadi saya pikir ya kita berikan waktu untuk Ricis dan Teuku Ryan karena ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah dan terjadi setiap hari ya. Jadi kita berikan kesempatan saja untuk mereka menyelesaikan. Nah mau minta tanggapannya Mas Denny sebagai konten kreator juga. Kan ada Kemal Pahlevi yang menyindir Ria Ricis nih bahwa dia nulis di Twitternya bahwa vlog perceraian Ria Ricis sudah tayang belum ya? Gitu. Oke, saya baca juga. Ini ramai sekali. Saya jujur kurang simpati dengan apa yang dilakukan oleh Kemal. Ya, saya tidak membenci Kemal, tapi saya membenci apa yang dilakukan. Kalau Kemal tidak mencantumkan Ria Ricis, misalkan nih dia menulis vlog perceraian Ratu YouTube itu udah tayang atau belum? Nah, mungkin dia sebagai seorang, saya melihat dia seorang komedian, mungkin juga seorang stand up komedian juga, kalau saya nggak salah ya. Dan seorang stand up komedian tuh kritis mempertanyakan segala hal ya. Dan kalau saya baca komentar di bawahnya tuh bahwa bisa saja dia itu mewakili orang-orang yang tidak setuju. Misalkan saat ayahanda Ria Ricis kemarin berpulang, Ria Ricis membuat vlog. Yang saya mengatakan bahwa nggak ada salahnya juga. Kalau orang nggak setuju kan ya silahkan. Tapi terus menuliskan dengan jelas Ria Ricis, terus perceraian, saya pikir ya nggak etis lah bro. Itu sih kalau menurut saya. Dan ya apalagi mengingat bahwa Kemal dan Ria Ricis ini berteman, bukan berteman ya, kenal gitu loh. Jadi kalau menurut saya tetap nggak sesuatu yang, kalau dia mau menyuarakan sebagai profesinya atau sebagai seorang kreator yang ingin mengomen atau meriak sesuatu, saya pikir tetap ada cara untuk melakukannya. Dan saya sih sangat mengurgensi untuk Kemal meminta maaf. Karena ya apalagi dikatakan hal tersebut di saat ya ini kan duka kan ya. Semua orang pasti nggak pengen mendapatkan hal ini tadi, tapi ya itu tadi, saya jujur kurang simpatik dengan apa yang dilakukan. Tapi dia udah membuat video klarifikasi Mas bahwa tulisan itu bukan bercandaan, tapi itu hanya pertanyaan serius. Karena Ria Ricis kan apa-apa dikontenin gitu. Nah ini pertanyaan serius, dia nunggu. Kalau emang nggak ada ya nggak ada gitu. Nah saya pikir itu juga lebih saya nggak simpatik lagi gitu. Dia merasa pride-nya tinggi, merasa lebih senior mungkin, atau dia merasa bahwa dia mewakili beberapa orang atau banyak orang yang tidak menyukai hal tersebut. Tapi tetap semua hal ini, kalau dia merasa hal itu baik, sampaikan dengan cara yang baik dan ada waktunya. Ini mungkin nasihat seorang Gen X nih kepada Kemal, milenial atau bukan ya? Umurnya berapa sih Kemal? 30-an ya. Jadi kalau menurut saya sih semua ada caranya dan ada waktu dan tempatnya bro. Jadi nggak seperti itu. Kalau menurut saya itu sama dengan menyebarkan aib orang dan terus ya kalau masalah pansos ya sosial media memang tempatnya pansos. Saya pun bikin konten ini pansos juga, tapi nggak dengan cara begitulah. Intinya itu. Saya nggak mau berkata lebih panjang lagi. Mendingan kalau memang saya belum pernah ketemu Kemal, kalau ketemu ya saya pasti akan bicara sama dia gitu. Oke, balik lagi ke Ria Ricis dan Rian. Mungkin dari karakter keduanya ini yang lebih keras kepala siapa sih sehingga komunikasinya tidak terjalin? Saya pikir ya Ria Ricis ya.
Ria Ricis keras kepala dalam bukan artian yang buruk ya, tapi dalam artian yang baik ya, bahwa Ria Ricis memang kalau sudah memiliki sebuah misi, dia akan menyelesaikan hal tersebut itu tadi. Tapi harusnya ini jadi satu hal yang memang sudah diketahui saat terus kemudian mereka berdua ini berjanji untuk sehidup dan semati. Nah sayangnya memang akhirnya yang terjadi itu mungkin ya sama seperti banyak hal dalam hidup, satu hal yang terus kemudian kita anggap sebagai kegagalan adalah saat realita sama kenyataan itu nggak match atau nggak ketemu. Nah bagaimana kita menerima hal tersebut itu tadi dan mengantisipasinya. Nah sayangnya hal ini mungkin sudah terlambat sehingga akhirnya bergulir kepada perceraian. Oke, mungkin terakhir ada doa dan harapan dari Mas Denny Darko sebagai orang yang mengenal mereka. Saya kalau untuk Rian belum pernah kenalan dan belum pernah ketemu. Belum pernah. Ricis pun tuh sering ketemu waktu dia masih gadis, belum. Jadi mungkin masih berteman dengan siapapun. Dan itu juga satu hal yang kalau menurut saya harus digarisbawahi. Sejak menikah memang dia menjadi seorang istri dan juga seorang ibu yang baik. Dan ya dia nggak bertemu dengan banyak orang ya, yang mungkin dia temui saat dia belum menikah dulu. Dan saya pikir itu satu hal yang patut diapresiasi. Jadi kalau mengingat bahwa dia seorang ibu, saran saya di sini adalah apapun itu lakukan demi Moana. Karena Moana di sini adalah keluarga ini kan bertiga. Dua orang di sini yang bersepakat untuk tidak sepakat. Moana ini kan nggak bisa ditanya. Jadi Ria Ricis, Teuku Ryan memiliki tanggung jawab besar untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di hari ini. Dan jika memang itu yang terbaik, berdoa kepada Allah SWT semoga ini memang ditujukan ke sana dan diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Ya Sensikers, demikian tadi konten yang berusaha untuk meluruskan, berusaha untuk memberikan apapun yang mungkin kalian bisa dapatkan dari hal yang terjadi. Semoga siapapun yang sedang melalui hal ini bisa segera disegerakan, diberikan kekuatan, dan diberikan kebaikan untuk segera melaluinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.